sosialisasi budaya positif di sekolah, lebih khusus di sekolah kita SMP Negeri 7 Islam Terpadu Magelang. Untuk itu kami mohon kesediaan Guru Bina Sarjana Pendidikan untuk menyampaikan kami terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu Guru atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melakukan sosialisasi tentang budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, salam serta salawat atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW kepada para sahabatnya, kepada para pemimpin-pemimpinnya, dan Bapak Ibu yang kami hormati, budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif? Yang perlu kita ketahui bahwa budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif itu diawali dengan perubahan paradigma pembelajaran, yaitu tentang teori kontrol. Selama ini kita barangkali sebagai guru merasa berkewajiban ingin mengontrol siswa. Ketika ada hukum, ketika siswa melakukan kesalahan, kita akan memberikan hukuman. Dan ketika siswa membuat kebaikan, kita akan memberikan penghargaan. Kita merasa bahwa guru itu wajib mengontrol siswa. Padahal yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sistem kontrol siswa, sistem kontrol manusia itu menurut teori atau penelitian tentang teori kontrol itu diantaranya adalah yang pertama, kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Jadi tolong dipahami, kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Dan selanjutnya, setiap orang memiliki gambaran hidup yang berbeda. Kita tidak bisa memaksakan orang lain berpandangan yang sama dengan kita. Kita tidak boleh memaksa orang lain itu bisa berpandangan sama dengan kita. Terus yang selanjutnya, model pemikiran menang-menang dan kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, sekarang baik Bapak Ibu, kita kupas satu persatu, yaitu tentang kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Begitu juga dengan siswa, kita dengan siswa Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengontrol siswa, hanya siswa itu sendiri yang bisa mengontrol diri mereka sendiri. Tugas kita hanya bisa memfasilitasi bagaimana siswa itu bisa mengontrol dirinya. Itu tugas kita. Karena pada dasarnya manusia itu tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Nah, ini sesuai dengan motivasi perilakuan manusia.
Ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Itu yang paling rendah, yaitu motivasi menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Kadang orang itu melakukan sesuatu hanya untuk menghindari hukuman. Atau kita kaitkan dengan siswa. Siswa itu melakukan sesuatu yang baik atau melakukan suatu disiplin yang baik hanya untuk menghindari hukuman. Itu namanya motivasi eksternal, motivasi yang muncul dari luar. Karena ada dorongan dari luar sehingga dia itu mau berbuat baik. Terus setingkat di atasnya yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu juga motivasi eksternal. Ada dorongan dari luar. Ketika siswa itu memperoleh imbalan atau penghargaan, baru mereka mau melakukan hal-hal yang baik. Ketika mereka tidak mendapatkan penghargaan, mereka tidak akan mau lagi. Jadi itu hanya sesaat. Begitu juga dengan menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman tadi. Hanya sifatnya sesaat. Karena tidak muncul dari dirinya. Nah, sekarang motivasi yang paling atas yaitu menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri mereka sendiri. Ini motivasi yang muncul dalam diri. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, kalau saya melakukan ini akan seperti apa saya nanti? Ini motivasi yang ada dalam dirinya. Jadi tugas kita sekarang, bagaimana kita itu memfasilitasi siswa, bagaimana muncul motivasi yang ada dalam diri siswa. Itu yang harus kita lakukan. Bagaimana kita bisa mewujudkan motivasi itu benar-benar ada dalam diri siswa. Karena mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai. Dan mereka melakukan juga karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi itu datangnya dari diri mereka sendiri tanpa dorongan orang lain. Nah, motivasi yang ini, walaupun mereka tidak dilihat sama guru atau walaupun mereka tidak dikasih penghargaan, maka akan muncul dalam dirinya untuk melakukan sesuatu yang baik, akan melakukan disiplin positif. Jadi tugas kita sekarang Bapak Ibu yaitu bagaimana kita itu memunculkan motivasi atau menumbuhkan motivasi dalam diri anak-anak, bukan karena ingin dihargai, bukan karena menghindari hukuman. Ya, baik Bapak Ibu. Barangkali dengan hukuman dan imbalan siswa menjadi patuh. Tetapi kepatuhan itu hanya sementara. Dan kedisiplinan yang diterapkan tidak mengubah karakter siswa menjadi lebih kuat. Itu kalau kita kasih hukuman atau kasih penghargaan, itu bersifat sementara Bapak Ibu. Berdasarkan teori motivasi tadi, penerapan disiplin di sekolah harus dilakukan dengan alasan yang ketiga tadi, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan atau mereka menghargai diri mereka sendiri. Siswa melakukan kebaikan sesuai dengan keyakinan atau nilai-nilai yang sudah tertanam dalam diri mereka, atau motivasi internal atau motivasi intrinsik namanya, motivasi yang benar-benar tumbuh dalam diri mereka, bukan karena dorongan dari luar, bukan karena hukuman, bukan pula karena memperoleh penghargaan. Ya, motivasi internal ini lebih berjangka lama dan membuat siswa makin kuat secara karakter. Karena
Karena di sini kita ini menumbuhkan karakter siswa. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengungkapkan bahwa disiplin kepada siswa adalah disiplin diri, bukan disiplin karena motivasi dari luar tadi, bukan disiplin eksternal, tapi disiplin internal. Sebab hanya diri sendiri yang mampu mengontrol diri kita, bukan orang lain. Jadi kembali ke yang tadi, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Itu baru muncul, baru tumbuh, baru bisa kita laksanakan disiplin positif. Jika belum bisa mengontrol diri, menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa penerapan disiplin dilakukan orang lain, tapi dalam situasi merdeka, bukan keterpaksaan. Artinya di sini, siswa sendirilah yang menginginkan dirinya mentaati peraturan sesuai dengan keyakinan universal atau keyakinan sekolah di kelas. Ya, sekarang Bapak Ibu, apa itu keyakinan kelas? Ya. Keyakinan kelas merupakan sebuah ketetapan atau aturan yang telah disusun atau disepakati bersama, yang diperoleh dari hasil curah pendapat oleh semua anggota kelas. Jadi semua anggota kelas itu mencurahkan, iya, kita cari pendapat mereka. Baru aturan yang dibuat harus sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang telah diyakini, sehingga tercipta disiplin positif yang tumbuh dalam diri siswa dengan kesadaran penuh akan melaksanakan ketentuan atau keyakinan tersebut dengan penuh keyakinan dan penuh tanggung jawab. Nah, keyakinan kelas itu Bapak Ibu, itu didapat dari hasil curah pendapat siswa dan ditulis dalam secari kertas. Dan hasil curah pendapat yang ditulis dalam secari kertas tadi ditempel dalam kertas manila, kemudian disepakati bersama dan dipatuhi bersama dan ditandatangani oleh seluruh warga kelas. Jadi kita usahakan mulai besok kita harus buat keyakinan kelas, sehingga nanti ketika siswa melakukan sebuah pelanggaran atau kesalahan, kita tanyakan keyakinan kelas apa yang mereka langgar, atau keyakinan kelas apa yang mereka tidak taati. Ya, kita coba seperti itu, kita belajar sama-sama Bapak Ibu ya. Ya, terus hasil curah pendapat yang telah ditempel dalam kertas manila tadi baru kita tempel di dinding kelas. Semua tiap kelas bisa berbeda keyakinan kelasnya. Jadi saya minta sekarang tiap wali kelas membuat keyakinan kelas. Ya, kita buat sama-sama, kita belajar sama-sama bagaimana membuat keyakinan kelas. Terus keinginan untuk melaksanakan keyakinan universal tadi yang datang dari diri siswa atau kita sebut sebagai motivasi internal dapat diwujudkan dengan restitusi. Nah, restitusi adalah upaya mendisiplinkan siswa Restitusi adalah upaya mendisiplinkan siswa, tapi dengan cara siswa sendiri yang menyelesaikan masalahnya, dan membuat mereka bertindak sesuai dengan keinginan ideal yang didasarkan pada keyakinan kelas tadi. Jadi dengan restitusi itu kita tidak memarahi siswa, kita restitusi itu kita tawarkan solusi apa yang akan mereka lakukan sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita buat tadi. Misalnya siswa mengganggu temannya oleh siswa. Tujuan daripada ini semua adalah
untuk menumbuhkan tanggung jawab pada diri siswa. Itu tujuan utamanya. Hal tersebut tentu akan berjalan dengan semestinya ketika guru menempatkan diri sesuai dengan posisi kontrol yang tepat. Ya, restitusi ini berjalan dengan baik menurut keyakinan kelas yang telah mereka buat apabila guru menempatkan diri sesuai dengan posisi kontrol yang tepat. Nah, sekarang posisi kontrol guru yang perlu kita ketahui adalah sebagai penghukum. Itu yang pertama, sebagai penghukum. Posisi guru penghukum ini cenderung marah-marah. Kadang menghukum dengan kata-kata, membuat siswa sakit hati. Dan kadang juga sampai menghukum fisik. Yang perlu Bapak ketahui, Bapak Ibu guru ketahui, bahwa usia anak SMP itu daya ingatnya sangat kuat sekali. Apa yang kita lakukan sekarang akan mereka bawa sampai seumur hidup mereka. Tidak akan mereka lupa. Jadi sekarang kita tanamkan hal-hal yang positif pada diri siswa supaya tertanam dalam pikiran mereka, itu terpatri dalam pikiran mereka hal-hal yang positif yang akan diingat oleh mereka sampai seumur hidup mereka. Nah, ini posisi penghukum. Penghukum di sini kadang saya juga pernah melakukan sebagai penghukum. Itu manusiawi ya, manusiawi kita menghukum siswa. Tapi nanti setelah kita paham tentang hal ini, kita hindari penghukum ini, posisi penghukum. Karena penghukum itu tidak akan mendapatkan solusi. Tujuan kita kan membimbing siswa, menuntun siswa. Apakah dengan cara menghukum siswa, apakah siswa bisa akan berubah? Oke lah, mereka bisa berubah, tapi itu hanya sementara. Iya, itu hanya sementara, bersifat sementara. Seperti yang saya bilang tadi, hanya menghindari, motivasinya hanya untuk menghindari hukuman. Nanti mereka akan mengulangi lagi hal yang sama di kemudian hari. Itu posisi penghukum. Terus yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah ini sering saya gunakan juga. Saya kira dengan penghukum itu, karena saya pikir karena penghukum adalah dengan menggunakan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang langsung menjustis ke siswa, dengan kata-kata yang tidak baik, sehingga siswa itu tertanam dalam hatinya sampai mendendam kan biasanya. Ya, syukur-syukur siswa itu tidak pendendam. Nah, ini pembuat rasa bersalah ini biasanya dengan menggunakan kata-kata yang halus. Menggunakan kata-kata yang halus. Ternyata itu juga tidak bagus untuk siswa. Iya, kenapa? Karena itu membuat siswa menjadi merasa bersalah, membuat siswa menjadi merasa tidak berguna. Saya tidak berguna. Nah, sering saya gunakan ini dulu sebelum saya mempelajari modul yang ini, mempelajari masalah posisi kontrol dan sebagainya. Sering saya gunakan waktu anak-anak itu bolos sekolah, pulang duluan, loncat pagar. Saya gunakan, apa kamu tidak kasihan sama orang tuamu? Apa kamu tidak kasihan sama guru di sini? Tapi ketika saya bilang, apa kamu tidak kasihan sama orang tuamu, kadang siswa itu menitikkan air mata. Nah, di situ ternyata dapat menekan jiwa mereka. Nah, sehingga mereka itu merasa dirinya gagal, merasa dirinya tidak berguna. Nah, itu makanya pembuat rasa bersalah ini juga tidak baik kita terapkan dalam membimbing siswa atau menuntun siswa. Nah, terus selanjutnya posisi teman. Posisi teman ini membuat siswa menjadi merasa ketergantungan. Kalau kita
misalnya menjadi posisi teman, bantu ibu ya, gitu. Kayak gitu bahasanya. Jadi siswa itu tidak ada motivasi dalam dirinya untuk melakukan sesuatu. Dia hanya mau mengerjakan kepada guru yang bersangkutan saja. Ketika sama guru yang tidak dia anggap teman, dia tidak akan melakukan hal yang baik. Itu makanya posisi teman ini juga baik, tidak lebih bagus untuk kita lakukan. Terus posisi pemantau, dan yang terakhir posisi manajer. Posisi manajer ini yaitu posisi yang paling ideal yang akan kita lakukan. Jadi untuk melakukan restitusi ini adalah kita gunakan posisi manajer. Nah, posisi manajer ini tidak menyalahkan siswa. Misalnya ketika siswa terlambat, kita tidak menyalahkan siswa. Kita tanyakan dulu. Nah, kita kembali lagi ke yang tadi. Semua yang dilakukan manusia itu pasti ada tujuan, pasti ada alasan. Kita tanya, kenapa siswa itu terlambat? Nah, jadi di posisi manajer ini kita tidak menyalahkan siswa, kita membantu siswa. Bagaimana siswa itu mencari solusi, kenapa dia terlambat? Kita tanya, kenapa dia terlambat? Menumbuhkan semangat dalam diri, juga melatih kejujuran. Melatih kejujuran yang penting di situ Bapak Ibu. Kalau kita langsung menghukum dengan kata-kata yang kasar, dengan apalagi sampai menghukum fisik, itu tidak boleh Bapak Ibu. Menghukum dengan kata-kata yang kasar. Ketika ditanya siswa itu akan bohong, akan berbohong untuk menutupi kesalahan yang mereka lakukan, atau untuk menutupi atau menghindari hukuman yang akan Bapak Ibu berikan. Itu melatih mereka untuk berbohong. Jadi itu ternyata tidak baik. Nah, coba Bapak Ibu guru laksanakan dengan cara manajer. Posisikan diri Bapak Ibu guru sebagai posisi kontrol manajer. Kita coba sama-sama. Sudah saya coba. Hati Bapak Ibu guru juga bahagia, siswa juga bahagia. Jadi muncul dalam diri siswa itu motivasi untuk berubah. Kita coba sama-sama. Kita belajar sama-sama Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ini tadi kembali semua perilaku ini motivasi tadi ya, motivasi yang dapat dilakukan oleh manusia. Semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Bahkan sebuah kesalahan yang dilakukan siswa juga itu ada tujuannya. Pasti memiliki alasan maksudnya. Yang dilakukan oleh siswa itu, kesalahan yang dilakukan oleh siswa itu ada alasannya Bapak Ibu. Alasan tersebut biasa disebut dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Misalnya kita lagi di kelas lagi belajar, anak-anak tidur atau anak-anak ribut, mungkin ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi di situ. Atau anak-anak merampas punya temannya, mungkin ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu bertahan hidup. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan 5, penguasaan. Itu kebutuhan dasar manusia. Siswa ini manusia Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasarnya harus terpenuhi. Kalau kelima kebutuhan dasarnya ini terpenuhi, siswa itu tidak akan berbuat salah. Siswa itu tidak akan melanggar nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Misalnya, mengganggu temannya. Mungkin di situ siswa memerlukan kasih sayang, ingin diterima. Iya, tadi anak-anak melakukan kesalahan itu ada alasannya Bapak Ibu. Ada alasannya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, jangan kita langsung menjustis, langsung mengatakan kamu ini nakal, kamu ini bodoh. Coba kita tanya dulu, kenapa nak kamu melakukan hal itu? Kenapa? Coba ngomong dari hati ke hati sama siswa kita. Kita coba, kita bimbing siswa dengan penuh kasih sayang.
Ya, terus yang tadi kembali, kenapa siswa tidur di kelas atau ribut, tidak mau memperhatikan dengan baik? Mungkin kebutuhan akan kesenangan dia itu belum terpenuhi. Anak itu mungkin tidak mau cara belajar dengan cara hanya nulis saja. Mungkin dianya maunya sambil bermain. Atau media pembelajaran kita tidak ada, tidak menarik bagi dia. Maunya anak itu mungkin bosan belajar dalam kelas, bawa dia keluar. Ya, kita coba dengan cara itu. Kebutuhan dasar akan kesenangan siswa itu tidak terpenuhi. Makanya dia berulah. Makanya dia melanggar nilai-nilai yang mereka yakini itu. Ya, kita coba sama-sama Bapak Ibu ya. Ya, kita belajar sama-sama. Terus selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Tadi sudah kita bahas tentang restitusi. Sekarang segitiga restitusi. Nah, untuk membimbing siswa yang melakukan kesalahan, bisa kita gunakan langkah-langkah segitiga restitusi, Bapak Ibu. Pada langkah-langkah segitiga restitusi, yang paling bawah, sisi yang paling bawah, sisi dasarnya itu menstabilkan identitas. Biasanya anak-anak yang melakukan kesalahan tuh emosinya tuh membludak. Kita stabilkan dulu identitasnya. Bagaimana caranya? Jangan langsung, kamu ini nakal. Cara stabilkan identitasnya, bilang begini. Setiap orang pasti mempunyai kesalahan. Itu manusia. Ibu juga pernah melakukan hal yang sama seperti yang kamu lakukan sekarang. Jadi setelah kita bilang begitu, siswa itu akan langsung tenang. Berarti yang melakukan kesalahan ini bukan saya saja. Coba kita kembali ke diri kita masing-masing ya. Ketika kita dibilang bodoh, kamu nakal dan sebagainya, itu akan muncul emosi dalam diri. Bukannya menyelesaikan masalah, akan memunculkan masalah baru. Nah, sementara kembali ke tugas utama kita itu mendidik. Guru itu sebagai pendidik, yaitu menuntun siswa, bukan malah menjerumuskan siswa dengan kata-kata yang tidak baik. Ya, itu menstabilkan identitas. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini restitusi ini membantu bagaimana kita tuh membantu siswa kembali menyelesaikan masalah yang mereka lakukan agar mereka itu bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang kuat. Jadi kita membantu siswa menyelesaikan masalah. Nah, sisi yang kedua tadi validasi tindakan yang salah. Kita validasi tindakan dengan kata-kata. Biasanya untuk memvalidasi tindakan yang salah ini kita gunakan kata-kata. Kamu melakukan ini pasti punya alasan kan? Nah, sisa teman dia apa alasan kamu? Mungkin alasannya tidak terpenuhi tadi. Jadi kita ketemu di sini. Ketemu masalah kenapa mereka melakukan kesalahan itu. Kenapa mereka melanggar aturan atau nilai-nilai yang telah kita sepakati. Karena pasti ada alasan bagi yang tadi. Pasti ada alasan. Jadi di situ namanya validasi tindakan yang salah. Terus setelah kita validasi, baru kita tanyakan keyakinannya. Yang tadi kan, yang pertama tadi kita lihat semua orang pasti melakukan itu, bukan kamu saja. Ada temanmu kemarin yang melakukan hal yang sama seperti yang kamu lakukan ini. Nah, di situ stabil identitas, emosinya stabil. Nah, baru kita tanya lagi, kamu melakukan ini pasti punya alasan kan? Iya Bu, apa alasannya? Nah, kita gali alasan dia, kita gali alasan mereka di situ dengan kata-kata yang bagus. Tapi kita berada pada posisi manajer tadi, bukan sebagai penghukum, bukan pada posisi sebagai pembuat rasa bersalah, bukan pada posisi teman atau pemantau, tapi kita pakai posisi manajer. Posisi manajer itu selalu menggunakan kata-kata yang menunjukkan hati siswa.
Terus setelah itu baru kita tanya keyakinan yang mereka buat tadi, keyakinan kelas keyakinan apa yang kamu langgar, apakah hal itu bisa membuat kamu tenang, atau adakah solusi yang bisa kamu ambil, ya solusi apakah yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah kamu ini. Suruh mereka cari sendiri. Iya, kadang saya pernah yang saya lakukan kemarin, ada siswa yang tidak mengumpulkan tugas matematika. Saya tanya, kenapa tidak mengumpulkan matematika tugasnya? Lupa bu, dia bilang. Terus kenapa? Karena setelah pulang sekolah diajak bapak ke ladang. Oh iya, berarti alasannya dia bantu orang tuanya. Setelah itu kita tawari solusi untuk menyelesaikan masalahnya tadi. Terus bagaimana ini? Tugasnya kan harus dikumpulkan. Bagaimana? Oh iya, saya akan menulis ulang, Bu, akan mengerjakan ulang tugas saya. Nah, kapan ibu bisa ambil? Kapan ibu bisa ibu tagih? Besok bisa, Bu. Jadi tenang dia, tenang hatinya. Jadi tujuan kita tuh tercapai. Coba kita marah-marah, belum tentu dia mau mengerjakan tugasnya. Belum tentu, bahkan sampai pikiran pendendam kepada guru dan sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mari kita belajar sama-sama bagaimana kita itu bisa menumbuhkan disiplin positif di sekolah. Nah, dari disiplin tadi, dari aturan-aturan, terus dari aturan yang kita buat, terus dari keyakinan kelas akan menjadi budaya di sekolah. Kalau kita menggunakan kata-kata yang kasar, ketika siswa datang itu jangankan tersenyum dengan kita atau menyalin tangan kita, malah mereka itu membuang muka. Itu bukan budaya positif. Jadi untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, coba kita gunakan langkah-langkah restitusi tadi dengan memposisikan diri kita sebagai manajer dan memperhatikan kebutuhan dasar yang harus kita penuhi terhadap kebutuhan dasar manusia tadi. Ya, kita harus memahami bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita. Jadi kita tuh tidak bisa mengontrol siswa, hanya mereka sendiri yang mengontrol dirinya. Dengan motivasi yang tumbuh dalam diri siswa. Jadi kita tuh membantu bagaimana kita itu menumbuhkan motivasi dalam diri siswa. Itu contohnya si Alfanus. Itu sudah motivasi intrinsik itu dulu. Motivasi dalam diri. Jadi si Alfanus itu kan namanya juga. Si Arfan juga. Arfan. Jadi sekarang si Alfanus, si Arfan dan lain sebagainya itu luar biasa. Budaya positif ini Bapak Ibu tidak boleh dilakukan, tidak bisa terwujud hanya dilakukan oleh sebagian guru saja, oleh 1-2 orang guru saja. Kita harus bisa berkolaborasi, satukan pandangan kita di sekolah ini untuk sama-sama merubah cara pandang kita terhadap siswa agar tumbuh budaya positif di sekolah kita. Insya Allah nanti kalau kita mau berubah seperti itu, menerapkan apa yang saya jelaskan tadi, budaya positif di sekolah kita ini benar-benar terwujud. Begitu Bapak Ibu ya. Ya, kita belajar sama-sama. Ya, mungkin itu saja sosialisasi yang bisa saya lakukan. Kalau ada pertanyaan bisa kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Tapi saya tutup dulu sosialisasi ini dengan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, dan kalau ada yang kurang dari penyampaian saya mohon dimaafkan. Ya, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.